warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Nah, di sini ada permainan olahraga tentang bola zigzag. Perlengkapan yang kita butuhkan adalah 2 bola kecil. Aturan bermainnya: 1. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. 2. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 3. Kelompok A dan B saling berhadapan. 4. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah timmu. 5. Anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3 yang ada di hadapannya. Nomor 6, kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Nah, ini tadi aturan bermain bola zigzag. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan gurumu. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. 1 bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan dan dilemparkan secara bersamaan sehingga permainan lebih menarik. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Nah, di sini ada keterangan masing-masing tumbuhan dan kegunaannya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan dan umbi-umbian. Nah, itu tadi fungsi akar yang ada pada tumbuhan. Bagian yang kedua yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan hijau. Bagian tumbuhan ketiga adalah daun. Daun bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian tumbuhan yang keempat adalah batang. Batang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Adalah batang yang berfungsi sebagai
tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, itu tadi keterangan dari masing-masing bagian tumbuhan serta fungsinya ya anak-anak. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, anak-anak, di sini ada pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apa kewajibanmu terhadap tanaman yang ada di sekitar? Kita harus rajin merawat dan menyiramnya setiap hari. Selain itu, kita juga perlu memberikan pupuk secara teratur. Lalu, pertanyaan yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Manfaatnya yang bisa diperoleh dari bunga adalah kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah agar terlihat lebih indah dan sejuk dipandang mata. Tak hanya itu saja, beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah. Pertanyaan yang terakhir, apabila tanamanmu berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Yaitu merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar wangi bunga tersebar di ruangan. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Nah, di sini anak-anak bisa menanam tanaman dari tumbuhan yang berbunga ataupun tidak untuk kalian tanam di sekitar rumah kalian. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. 1.
Pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Bisa tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. 2. Siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau lainnya. 3. Masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. 4. Siram secukupnya. 5. Simpan tumbuhanmu di depan kelas. 6. Siramlah tumbuhanmu setiap hari. Ini tadi langkah-langkah menanam tumbuhan ya anak-anak. Bisa kalian praktekkan di rumah. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.